Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqunal muhlisun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, mari kita selalu menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat siang hari ini kita diberi kemuliaan bisa hadir di masjid yang kita cintai, masjid yang kita banggakan, Masjid Barokah, Masjid Jami Kelurahan Mulyorejo, dalam rangka menunaikan ibadah mulia, ibadah Jumat berjamaah. Semoga seluruh rangkaian amaliyah salat Jumat senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tidak lupa saya berwasiat wabil khusus kepada diri saya selaku petugas Jumat siang hari ini dan umumnya untuk jamaah agar senantiasa meningkatkan kualitas takwallah dengan selalu mengerjakan apa yang menjadi perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lingkup takwallah manakala kita bisa mengambil ibrah, mengambil faidah setiap momen yang ada. Tentunya seperti saat ini kita ditakdir oleh Allah bisa memasuki tahun baru Islam, tepatnya tanggal 7 Muharram 1444 Hijriah. Untuk itu sepantasnya kita kaum muslimin mengambil ibrah, mengambil faidah-faidah, karena kita telah diingatkan oleh Allah kepada waktu tahun demi tahun begitu cepatnya, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari menuju minggu, minggu terus sambung setahun, baru kemarin baru tahun baru lagi. Masyaallah hadirin, kita diingatkan dengan waktu yang mana waktu ini menurut kaum kapitalis barat waktu adalah emas. Waktu ada yang mengatakan adalah uang. Sedangkan bagi kita kaum muslimin, waktu adalah sama dengan umur yang kita jalani, yang harus diisi dengan ibadah-ibadah. Masyaallah hadirin, menurut Sayyidina Ali, al-waqtu kasayfi idza lam taqta yaqta'ka. Waktu laksana pedang, manakala kamu tidak membunuh, maka pedang yang akan membunuh kamu, waktu yang akan membunuh kamu.
Artinya ma'asyiral hadirin, kalau waktu kita tidak diisi dengan hal-hal yang baik, tentu kesuksesan di masa yang akan datang tidak akan terjadi, gagal. Ma'asyiral hadirin, yang dimaksud dibunuh di sini juga bermakna manakala kita tidak mengisi waktu-waktu ini dengan baik, maka kelak akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Salah-salah kita dijerumuskan ke dalam neraka kalau tidak dipakai untuk yang baik. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, waktu bagi anak-anak muda seakan-akan masih lama, tapi bagi orang-orang sepuh, orang tua, waktu begitu singkatnya. Masyaallah hadirin, betapa berharganya waktu. Kalau kita diberi hidup sehari saja dan kita pakai untuk amalia ibadah tentunya. Karena waktu sama dengan umur kita. Umur kita sehari saja kalau kita hargai, oksigen misalnya yang kita hirup, kalau beli, berapa harganya oksigen? Belum lagi anggota tubuh kita yang dipakai. Kalau bermasalah dengan anggota tubuh kita, tentu kita akan membayar mahal di rumah sakit. Kalau waktu kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk istighfar, bisa, kalau istighfar kita diterima, bisa menghapus dosa seumur hidup. 60, 70, 80 tahun dosa-dosa bisa terhapus karena kita masih hidup. Manakala dipakai untuk mengaji, ada hadis yang mengatakan mengaji 1 jam lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Juga ada hadis yang mengatakan kalau kita pakai waktu kita untuk ibadah, sabda Rasul, rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini kalau hidup. Tapi kalau mati disuruh ngaji 1 jam, ya tidak ada artinya sudah. Oleh sebab itu kita syukuri waktu yang begitu berharganya ini, yang sangat singkat menurut Al-A'raf ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada waktunya atau ada ajalnya. Jika datang waktunya tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan saatan 1 menit sekalipun, 1 jam sekalipun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, menurut Imam Khatim Al-Asam di dalam makalah beliau, la yaqdiru sababa illa suyuh, tidak tahu harganya muda kecuali orang-orang yang sudah sepuh. Wala yaqdiru al-afiyah illa al-bala, tidak akan tahu harganya sehat, harganya luang, harganya longgar, kecuali manakala kita sudah kena bala, bencana. Wala yaqdiru as-sihhati illal maridu, kecuali orang yang sakit. Tidak tahu harganya kesehatan kecuali sudah sakit, baru tahu harganya jantung, harganya liver bekerja terus menerus, harganya organ-organ tubuh, mata kita. Masyaallah hadirin, wala ya'rifu al-hayat illal mautuh, tidak tahu harganya hidup kecuali orang-orang yang sudah mati. Sebab itu waktu dibagi 3. Yang pertama adalah waktu yang telah lewat, masa muda,
bagi orang-orang tua. Begitu berharganya masa muda. Di masa inilah ditanamkan tradisi-tradisi yang baik. Di masa inilah menghafal beberapa dikiran-dikiran supaya masa tuanya nanti sudah ringan. Masyaallah hadirin, masa muda bagi kita yang sudah sepuh tidak bisa dihapus, tinggal memori, kenang-kenangan. Masyaallah hadirin, waktu yang begitu singkatnya ini kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Di dalam kitab Jami' Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanyain tentang 4. Jadi waktu yang sedikit ini akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. An umrihi fima afna wa an jasadihi fima abla wa an ilmihi bima umila bihi wa an malihi min aina iktasaba wa ila wa fima anfaqa. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi fi jami'ihi. Kelak di hari kiamat sebelum kaki kita melangkah akan diminta pertanggungjawaban tentang 4 hal. An umrihi fima afnahu. Tentang umur kita dipakai untuk apa di dunia. Wa an jasadihi, dan tentang badan dipakai untuk apa sampai rusak. Wa an ilmihi, dan tentang ilmu diamalkan apa tidak. Dan harta ini ada 2 pertanyaan. Min aina iktasaba wa ila aina anfaqa wa fima wa fi riwayatin fima anfaqa. Kalau kamu punya harta, dari mana dan untuk apa? Ini yang akan dipertanyakan kelak di hari kiamat. Oleh sebab itu masyaallah hadirin, waktu yang kedua adalah waktu sekarang yang sedang kita jalani ini. Mari kita gunakan sebaik-baiknya, karena akan diminta pertanggungjawabannya. Mulai kapan? Sejak kita akil balik sampai ajal datang menjemput. Sedangkan yang nomor 3 adalah waktu yang akan datang, yaitu masa depan akhirat kita, yang akan kita tuju, yang sebenarnya rumah keabadian, yang tidak akan ada kematian lagi. Inilah masyaallah hadirin, kita laksana orang mengendarai mobil, kita harus selalu melihat ke depan supaya bisa sukses ke tempat tujuan. Dan jangan lupa kita masih berkendaraan. Kalau kita terlena, lupa, nabrak kita. Dan sekali-sekali kita melihat ke spion untuk melihat masa lalu, untuk mengevaluasi diri, mohon maaf, istighfar, bertaubat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan di masa lalu. Oleh sebab itu Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW ketika berwasiat kepada sahabat Ibnu Umar, yang manakala waktu itu sahabat Ibnu Umar masih anak-anak kecil, beliau Nabi bersabda, kun fit dunya ka'annaka waribun aw abirus sabilin. Wahai anakku Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia seperti orang asing, warib. Jadi kalau orang asing itu kan tidak menetap. Orang asing tidak merasa memiliki kampung halaman, pada akhirnya ya kembali ke negaranya. Au abirus sabilin, atau seperti orang dalam perjalanan ke Surabaya, Jakarta misalnya, pasti ingin kembali ke Malang karena aslinya dari Malang, ingin kembali. Masyaallah hadirin, kita semua ini adalah pendatang di alam dunia ini, dan waktunya sangat singkat, sementara. Wa idza amsayta fala tantadiris subah, sabda Rasul selanjutnya, kalau kamu ketemu dengan malam, jangan nunggu sampai pagi. Apa yang bisa dikerjakan di malam? Ibadahlah, karena tidak ada jaminan umur kita masih sampai pagi.
Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, jika kamu berada di waktu pagi jangan nunggu sore, mumpung masih muda. Jangan nunggu masa tua. Pagi di sini diumpamakan seperti anak-anak atau masa muda. Masyaallah hadirin, selanjutnya pesan Kanjeng Nabi, wahud li sihhatika limaradika, persiapkan waktu sehatmu untuk masa sakit. Kalau sudah sakit, tidak ada yang lebih berharga daripada kesehatan. Uang tidak ada gunanya sudah. Tanah, deposito, apapun yang kita miliki akan kita tukar untuk kesehatan. Jabatan sekalipun nggak jadi apa-apa, yang penting sehat. Wahud li hayatika limautika. Selanjutnya pesan Kanjeng Nabi, persiapkan saat hidupmu untuk masa kematianmu. Itulah pesan dari Kanjeng Nabi kepada sahabat Ibnu Umar, yang tentunya kepada sahabat. Pada sahabat ini pada umumnya ya untuk jamaah, untuk kaumnya. Oleh sebab itu di tahun baru ini mudah-mudahan kita mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya, dengan amaliyah ibadah yang baik, dengan prestasi, dengan skill, dengan dzikir, dan dengan apapun yang bisa meningkatkan derajat kita untuk bisa ditiru oleh anak-anak keturunan kita. Karena kita ini adalah sebagai perintis, pelopor, sebagai starter untuk generasi selanjutnya yang akan ditiru oleh anak-anak kita pada zaman-zaman yang akan datang. Mudah-mudahan hari esok lebih baik, dan kita sudah mempersiapkan generasi penerus kita mulai sekarang dengan hal-hal yang baik, supaya untuk generasi selanjutnya akan meningkatkan citra baik keluarga dan orang tuanya, meningkatkan generasi masyarakatnya, dan mudah-mudahan ekonomi kita lebih baik di tahun-tahun ini daripada tahun yang kemarin. Ibadah kita lebih baik, akhlak kita lebih meningkat, dzikir kita lebih berkualitas, semuanya mudah-mudahan akan meningkat pada tahun ini daripada tahun-tahun yang akan datang. Itulah harapannya, mudah-mudahan bisa terkabul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da sallallahu alaihi wasallam. Ihwati rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqunal muhlisun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'alan nabi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima wa tasyrifan liqadri nabihi wa ta'dhima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu linusratid din wa izalatil munkarat ila yaumiddin. Waradallahu anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali
وعن بقية أزواج رسول الله وعن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهدل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد khususan fi hadhil qarya wa fi biladina Indonesia min biladi muslim ya muhawwil ahwal ahwalana ila ahsanil ahwal minal faqri ilal ghina minal kufri ilal iman minal jahli ilal ilmi minal ihana ilal karamah minal jubni ilal syaja'ah minal dolala ila ahli sunnah wal jamaah al-nahdiyah bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.